Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya harap tentunya kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini telah hadir kembali bersama dengan kami hamba Tuhan yang juga tentunya luar biasa, yang sudah siap untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan, dan pastinya akan membangkitkan, meneguhkan iman kita semua. Namun tidak kalah penting dimanapun kita berada, terlebih dahulu saya akan mengajak kita angkat suara kita, mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Selalu baik dalam hidup kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kasih-Nya
Dia pelukan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih anugerah-Mu dalam hidup kami, dan kami sungguh berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap Tuhan. Urapi hamba-Mu, mudahkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu Tuhan kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya baik, semua baik-baik dan sehat-sehat, amin. Dan kita saling mendoakan supaya yaitu kita baik-baik dan sehat-sehat, dan terutama yaitu maju terus di dalam Tuhan. Itu yang harus digarisbawahi, amin. Apapun keadaan kita harus tetap maju terus di dalam Tuhan. Dan pada saat ini saya akan bicara mengenai melewati kemalangan hidup. Saya tahu yaitu masalah kita itu banyak, tapi puji Tuhan, yaitu Tuhan itu beserta kita, maka kita bisa melewati kemalangan hidup itu bersama Yesus. Amin. Dan saya akan bicara mengenai Naomi, saudara, di ada Alkitab. Kalau saudara bisa baca di kitab Rut. Rut itu di kitab Perjanjian Lama, dan kisahnya itu luar biasa. Buat saya itu sangat membangkitkan sekali. Jadi kita akan baca dari kitab Rut 1, pasal 1 ya. Jadi saya akan beberapa kali yaitu ada loncat-loncat, tapi nggak usah khawatir, yaitu saudara baca kitab Rut sehingga saudara bisa dapat melihat keseluruhannya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Jadi meskipun Naomi artinya dari juga Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya. Ngenes banget ya kalau orang kita bilang, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak dan suaminya. Setelah suami yang meninggal, baru 10 tahun kemudian anak-anaknya meninggal. Jadi kalau saudara bisa bayangkan berapa lama mereka di sana, kita nggak tahu ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, waktu orang menyambut, oh itu benar ya. Maka mereka melihat ya, oh benar nggak itu Naomi? Oh ya itu benar itu Naomi gitu ya. Kaget dong orang. Tapi Naomi berkata kepada mereka, itu di ayat 20, janganlah sebut aku Naomi, sebutkan aku Mara. Mara artinya pahit. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Ya, banyak orang kalau susah hidupnya kayaknya Tuhan marah sama dia ya. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ya, jadi kita lihat ketika hidup itu berjalan tidak sesuai dengan rencana atau yang kita mimpikan, ya, atau kita karena udah nggak sesuai, kemalangan di atas kemalangan, tidak sesuai dengan apa yang kita mimpikan, pasti kita yang harus ingat, ya, bahwa hidup itu singkat. Memang nggak pasti, tapi hidup itu singkat. Dalam hal-hal seperti kayak gini, apa yang kita harus lakukan waktu dunia kita, jadi mimpi kita itu hancur atau rencana kita itu hancur, apa yang kita harus lakukan? Ini sangat firman ini, makanya saya bilang saudara baca ya, itu firmannya itu luar biasa. Nomor satu, yaitu kita harus menyadari bahwa kita di bumi ini untuk sementara.
Benar nggak, saudara? Gimana juga kita nggak bisa hidup seumur hidup. Artinya kemalangan kita nggak bisa seumur hidup, nggak bisa. Ya, dikatakan di Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Amin. Puji Tuhan kita nggak tahu apa hari. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi pokoknya masa-masa lalu udah. Kita fokusnya kepada Tuhan, lihat kepada Tuhan. Ya, hidup itu singkat dibandingkan dengan kekekalan yang kita akan bersama Tuhan selamanya. Kekekalan artinya selama-lamanya, nggak ada kesudahannya. Tapi kemalangan itu hanya singkat, dunia ini hanya singkat. Kita mengarahkan pada kekekalan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi dari sebab itu, saudara, jangan kita fokusnya kepada sini, yaitu yang sementara ini. Tapi kita fokusnya kepada Tuhan. Karena jadi artinya apa? Fokus kepada Tuhan. Jangan kita lepaskan Tuhan kita karena kita marah sama Tuhan atau kita kesel karena keadaan yang menjadi buruk, kemalangan di atas kemalangan. Kita membalikan punggung kita kepada Tuhan. Kita memberikan punggung kita. Jangan melakukan itu, saudara. Barangkali ada beberapa dari saudara mau melakukan demikian. Saudara mengatakan, udahlah Tuhan, Tuhan saya. Jangan saudara. Saya katakan, yaitu balik lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Ya, memang kelihatannya nggak baik. Tapi kalau kita pikirkan kembali, Tuhan itu baik. Banyak anugerah yang dia berikan kepada kita. Banyak berkat yang diberikan kepada kita. Kalau kita lihat, yaitu kesehatan Tuhan berikan pada saudara dan saya. Atau barangkali saudara yaitu masih aja, yaitu ada kecukupan dan yaitu pasti saudara juga masih ada kekuatan diberikan untuk tetap bekerja. Apapun masalah dalam dunia ini dikatakan dunia itu sementara, tapi Tuhan itu untuk selama-lamanya. Jangan kita melepaskan Tuhan kita. Tuhan itu baik. Apapun masalah saudara, Tuhan itu baik. Tetap fokus kepada Tuhan kita, ya. Tetap menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan kita. Memang iblis yaitu mencoba untuk menghancurkan kehidupan saudara. Iblis barangkali sudah menghancurkan kehidupan saudara supaya saudara itu melepaskan Tuhan saudara. Jangan lepaskan Tuhan, tapi balik lagi kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan itu kekal selama-lamanya. Kita mau hidup bersama Tuhan, yaitu yang kekal selama-lamanya bersama Dia. Hal yang kedua, yaitu kita harus ingat, adalah memang kehendak daripada Tuhan. Tadi saya katakan, itu tugas daripada iblis untuk menghancurkan kehidupan saudara. Tetapi ini adalah Tuhan, Tuhan kita yang selalu menolong kita. Karena kita anak-anak daripada Dia. Amin. Sekali lagi, karena kedua anaknya itu orang Moab. Dan orang Israel tidak menerima orang Moab. Dan saudara bisa bayangkan, Naomi itu baik banget ya. Dia mengatakan dia melepaskan ikatan tersebut, dia maksudnya sebagai mertua dia bilang udahlah, suami kamu udah meninggal, kamu nggak terikat kepada saya, kamu bebas untuk mencari suami lain. Itu luar biasa baiknya. Dan apa yang terjadi? Orpa kembali kepada bangsanya dan dewa-dewanya. Tetapi Ruth, yaitu dia bersikeras, dia mengatakan dia akan pergi bersama Naomi. Dan itu luar biasa, karena Ruth juga tahu kalau dia pergi ke bangsa Israel, dia tidak dianggap sama bangsa Israel. Karena dia adalah penyembah berhala-berhala. Kalau dia pergi ke bangsa Israel, dia artinya harus mengikuti adat istiadat Israel, yang dia harus mengakui, yaitu Allah daripada Israel. Dari sebab itu luar biasa. Dan kita lihat ini bukanlah suatu kebetulan atau apa-apa. Saya percaya sungguh, ini saya mengatakan saya percaya, yaitu karena Tuhan tahu kebutuhan Naomi dan Ruth. Atau yes, Tuhan tahu kebutuhan Naomi dan Tuhan tahu yaitu Naomi membutuhkan Ruth, ya. Dan Tuhan dari sebab itu membuka hati Ruth terhadap Naomi dan bangsanya sehingga Ruth merasa kasih kepada Naomi. Dia bisa aja menikah lagi enggak, tapi dia memilih dengan Ruth. Bisa bayangkan nggak sih menantu maksudnya memilih untuk tetap tinggal bersama mertuanya. Saya nggak bisa bayangkan itu gimana, tapi ini apa yang dipilih oleh uh, Ruth ya. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di sini dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini juga dengan jelas ya, ayat ini mengacu kepada pencobaan-pencobaan daripada kesulitan hidup yang semua manusia alami. Itu saya percaya ya.
Karena kita manusia, karena jatuhnya Adam dan Hawa, kita mengalami segala kesulitan. Seperti yaitu Naomi, suaminya meninggal, kedua anaknya juga meninggal, dan masih ada lagi banyak pencobaan atau kesulitan yang saudara sedang hadapi. Ini ayatnya bagi kita semua, meskipun bagi saya ya. Ini ayat bagi saya dan ini ayat pegangan saya. Kalau saya dalam kesulitan, saya katakan saya tahu Tuhan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan saya karena Engkau tahu batas-batas kekuatan saya. Ya, Tuhan itu setia dan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Itu saya percaya banget ya. Tuhan memberi Naomi apa yang dibutuhkan untuk dapat melewati ujiannya dia, ujian daripada Naomi. Dan juga Tuhan memberikan apa yang saudara butuhkan pada saat ini. Saya percaya itu, ya. Dan kisah Naomi itu mengajari kita, yaitu pelajaran yang sangat berharga mengenai bagaimana, yaitu kita harus merespon, yaitu kepada kemalangan atau kesulitan atau masalah yang sedang kita lewati pada saat ini atau apa yang sedang saudara lewati dalam kehidupan saudara saat ini. Kita lihat yaitu di mana Tuhan sendiri dapat memulihkan kehidupan Naomi. Dan Anda dapat percaya juga pada saat ini bahwa Tuhan juga Tuhan yang sama. Karena dia dulu, sekarang, dan selama-lamanya sama. Dia nggak pernah berubah. Yesus itu dulu, sekarang sama. Selalu sama dan kuasanya itu sama. Dan saya percaya yaitu Tuhan yang sama dapat memulihkan kehidupan saudara dan dapat membantu saudara keluar daripada masalah saudara. Hal yang ketiga, yaitu jangan batasi caranya Tuhan. Ini masalahnya manusia, kita suka batasi caranya Tuhan. Dikatakan Rut 2 ayat 8, sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ladang lain. Ini Boas ya. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat dengan pengerja-pengerja perempuan-perempuan. Ayat 9, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesan, wow, luar biasa, kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Yaitu kepada untuk Rut ini, anak menantunya. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dikedok, yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Luar biasa baiknya. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan bekerja, yaitu saat itu sedang musim panen, dan Ruth dengan sukarela ini, karena Ruth sendiri yang menawarkan diri, ya, dengan sukarela segera pergi ke ladang untuk mengambil sisa biji-bijian atau sisa gandum-gandum tersebut. Ruth bekerja tanpa mengetahui bahwa dia itu berada di dalam salah satu ladang milik Boas. Boas sebenarnya adalah seorang kerabat daripada mendiang suami Naomi. Dan Boas adalah seorang pria yang terhormat, terpandang, yaitu di tempat mereka berada. Ketika Ruth sedang bekerja, Boas yang mengawasi ladangnya, dia melihat Ruth dan menanyakan tentang dia kepada pekerjanya. Saya percaya yaitu, ini saya percaya Tuhan memakai Boas untuk menjaga Ruth ketika dia bekerja. Dan Tuhan juga memakai Boas untuk memberkati Ruth dan sehingga dapat memberkati yaitu Naomi. Luar biasa Tuhan. Ini bukan kebetulan saudara. Tentu saja yaitu semua ini bukan kebetulan. Saya mengatakan ya dan amin. Nggak ada sesuatu pun dalam kehidupan kita itu kebetulan. Saya percaya itu tangan Tuhan yang di dalam kehidupan kita yang menolong kita semuanya. Tuhan itu berdaulat ya. Dan dia mengurus segala sesuatu, yaitu sampai hal yang kecil-kecil, yaitu siapa sih yang pikir mengenai, yaitu kebetulan di ladang Boas apa itu saya percaya, yaitu sampai Boas itu menyuruh menjaga Ruth itu apa namanya pekerja-pekerja laki, pekerja perempuan menjaga. Saya bilang itu bukan kebetulan, itu pasti tangan Tuhan, yaitu untuk memulihkan kehidupan apa namanya Ruth dan memulihkan kehidupan Naomi. Dan saya percaya Tuhan, tangan Tuhan pasti ada berada di atas saudara pada saat ini. Kalau saudara bilang saya jauh dari Tuhan, biarlah saudara seperti Naomi, cepat balik-balik, cepat balik lagi kepada Tuhan. Ya, Bethlehem itu artinya rumah roti. Artinya di dalam Tuhan pasti ada kecukupan. Cepat balik kepada Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah menutup pintu. Ya, kalau saudara belum mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus, katakan pada saat Tuhan, saya mau mengenal Engkau. Saya mau mengenal Yesus. Amin. Dan dikatakan nomor 4, ya. Dan saya katakan tetap menjalankan hidup yang benar dan tetap berbuat baik. Itu yang orang tua saya selalu katakan dari saya kecil ya.
Itu selalu Tuhan orang tua saya, apalagi ayah saya selalu mengatakan, orang berbuat jahat, tetap kamu berbuat baik. Tetap kamu menjalankan hidup yang benar. Jangan jangan ambil uang 100 perak, jangan ambil uang. Maupun kamu tuh jangan menjahati orang lain. Orang berbuat jahat, hidup boleh jahat sama kamu, tapi kamu tetap berbuat baik. Dan ini yang saya katakan kepada saudara, puji Tuhan, orang tua saya mengatakan demikian dan saya katakan pada saudara, tetap menjalankan hidup yang benar dan berbuat baik. Saya akan bacakan. Rut 3 ayat 1, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, dia berkata kepada mantunya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Wow. Artinya yaitu Naomi mengatakan yaitu dia mau mencarikan jodoh yaitu buat Ruth. Sudah bisa bayangkan nggak sih? Ada orang mengatakan, "Eh, ya, dia menantu saya, tetap aja maksudnya tetap menantunya itu meskipun suaminya maksudnya suami udah mati tetap dia memegang mantunya itu supaya mantunya jaga dia supaya dia tuh tua ada yang ngurusin ini enggak. Soalnya bisa bayangkan nggak sih, dia tetap yaitu dia mencarikan seorang suami buat Ruth, ya itu luar biasa. Dan dia mencari dan udah pasti yaitu kerabat yang terdekat yaitu nggak mau menebus Ruth. Dan apa yang terjadi ialah Boas mengambil Ruth. Di dalam Fatsal 4 dikatakan, lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Wow. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, lihat, meskipun Ruth yang melahirkan, tapi mereka mengatakan pada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, yaitu karena Ruth yaitu memberikan seorang anak laki-laki. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan kalau saudara mau tahu, ya itu keturunan daripada dia, yaitu dia kalau nggak salah kakek buyut atau apa daripada Daud dan keturunan daripada Daud, nenek moyang dari yaitu daripada Yesus Kristus. Saudara bisa bayangkan luar biasa ya Tuhan ya. Dan dialah yang menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab mantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu daripada 7 laki-laki. Artinya diberkatilah Naomi ya. Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka apa namanya menyebut namanya Obed, dialah ayah Isai dan ayah Daud. Amen. Ya, luar biasa ya. Sampai terharu nih. Naomi menasihatkan Ruth sehingga Ruth ditebus oleh Boas. Nah, maka saya bilang luar biasa dah Naomi itu baiknya ya. Dibilang Boas menyelesaikan masalah dengan penebus sanak saudaranya. Jadi mengambil Rut sebagai isinya. Ya. Dan saya membuatnya apa namanya dan membuat yaitu sampai dia itu memiliki seorang anak. Makanya dikatakan Naomi mempunyai seorang putra. Memang itu anaknya Ruth. Tetapi kita dilihat di sini bagaimana yaitu Tuhan memulihkan kehidupan Naomi. Dari sebab itu jangan membatasi Tuhan. Seringkali kita bilang, oh saya mau ini, saya mau itu. Kita yang membatasi Tuhan dengan kita maunya ini, itu. Enggak. Tapi apa yang saya katakan, izinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan saudara. Izinkan Tuhan memulihkan kehidupan saudara ya. Dan kita lihat di sini, yaitu memang benar Naomi telah kehilangan segalanya. Namun melalui Boas, yaitu dan Ruth, Tuhan memulihkan segala sesuatunya bagi Naomi. Ya, makanya saya bisa katakan dia pergi dalam keadaan kenyang dan kembali dalam keadaan kosong seperti yang Naomi katakan. Namun sekarang Tuhan telah membuatnya kenyang sekali lagi, bahkan lebih kenyang lagi. Karena yaitu keturunan dia itu adalah Daud, Raja Daud yang terkenal. Dan setelah itu Yesus Kristus. Dan ini adalah sebuah pemulihan atau berkat atau saudara mengatakan yaitu anugerah yang sangat-sangat luar biasa untuk Naomi saat saudara bisa bayangkan rasanya Naomi waktu dia menggendong yaitu anak lakinya tersebut, cucunya tersebut di pangkuannya dan merawatnya dia. Dari sebab itu mari saudara sekalian, janganlah kita pegang masa lalu kita yang pahit. Jangan kita memegang eh, maksudnya hati yang pahit atau hati yang getir atau bahkan kita pahit terhadap kehidupan ini. Jangan, sama sekali jangan pegang kepahitan tersebut. Yaitu tapi
lepaskan itu kepada Tuhan, saudara. Sore hari ini saya mengajak saudara lepaskan segala kepahitan itu, kepahitan kehidupan saudara kepada Tuhan. Dikatakan dalam film-film itu life must go on. Jadi maksudnya hidup itu ya maksudnya harus, maksudnya kita hidup, kita harus terus hidup, ya. Iya dan benar. Tapi saudara tidak harus meneruskan hidup ini di dalam kesendirian saudara. Enggak. Yaitu saudara bisa benar terus hidup, yaitu menjalani kehidupan ini bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu pegang tangan dia, karena dia itu hidup. Dan mari kita menjalani kehidupan kita ini masa depan, masuk ke dalam masa depan ini bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Dan ini saya mendorong saudara untuk melakukannya. Apapun keadaan saudara-saudara bisa mengatakan saya nggak layak, saya ini, saya itu. Tapi Tuhan tuh nggak malu loh. Amin. Kita, jangan kita yaitu eh, apa perasaan kita itu menghambat kita. Jangan kembali lagi kepada Tuhan. Ingat saudara, saat hidup kita hancur, itu bukanlah akhir segalanya. Ingat sekali lagi, ya. Saat hidup kita hancur, itu bukan akhir daripada segalanya. Ya dan amin. Ya. Yesus sanggup memulihkan keadaan saudara. Apapun keadaan saudara, dia sanggup memulihkan saudara. Dia tidak pernah jauh dari saudara dan saya. Karena dia sekarang, bahkan waktu saya bicara ini, dia bisa yaitu di samping saudara atau di hadapan saudara atau di hati saudara. Iya, benar. Ya, saya bisa jauh dari saudara, tapi dia dekat dengan saudara. Ingat, dia adalah Allah. Dia omnipresent, dia hadir di mana saja, dimanapun saudara berada. Dia ada bersama saudara. Dikatakan Immanuel, dia selalu berserta kita ya. Yesus selalu berserta kita. Ingat saudara, adalah bagian kita juga untuk datang kepada dia. Adalah bagian kita juga untuk memegang tangan dia. Dan mengatakan Tuhan, saya mau memegang tanganmu Tuhan. Ya, amin saudara. Yesus Kristus bersama saudara seperti saya katakan, pegang tangan dia. Izinkan Tuhan yaitu menuntun kehidupan saudara dan memulihkan kehidupan saudara kembali. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Bapa, di dalam nama Yesus, saya sangat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan saya Tuhan. Saya tidak mau getir lagi. Saya tidak mau pahit lagi dalam kehidupan ini. Saya tidak mau Tuhan. Saya dengan iman Tuhan, saya mau Tuhan pada saat ini menyerahkan seluruh kepahitan kehidupan saya ke dalam tangan-Mu. Saya mau menyerahkan Tuhan seluruh Tuhan kekecewaan saya kepada Engkau Tuhan. Saya menyerahkan semua itu kepada Engkau Tuhan. Saya tahu Tuhan Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya juga mau mengampuni orang yang telah mengecewakan saya atau membuat saya jadi pahit hati atau getir Tuhan. Saya juga mau mengampuni semuanya itu Tuhan. Saya mau menerima pengampunan daripada Engkau. Saya mau menerima Tuhan pemulihan daripada Engkau pada saat ini Tuhan. Saya percaya Tuhan Engkau sendiri memegang tangan saya. Peganglah tangan saya Tuhan pada saat ini Tuhan. Saya tahu Tuhan melewati lembah kekelaman Tuhan, Engkau selalu beserta saya Tuhan. Saya mau Tuhan Engkau Tuhan selalu berserta saya Tuhan melewati lembah kekelaman Tuhan dalam kehidupan saya. Saya tahu Tuhan betapapun gelapnya, betapapun kelamnya, saya tidak sendirian. Tapi Engkau selalu beserta saya. Terima kasih Tuhan dikatakan gadamu dan tongkatmu selalu berserta saya. Engkau selalu melindungi saya. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan saya percaya Engkau sendiri memulihkan kehidupan saya. Engkau sendiri memulihkan keluarga saya. Engkau sendiri memulihkan masa depan saya. Engkau sendiri memulihkan Tuhan keluarga saya. Engkau sendiri memulihkan kehidupan anak saya. Engkau sendiri memulihkan setiap bagian dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, saya percaya Tuhan kepada Engkau. Engkau adalah Tuhan yang memulihkan kehidupan saya. Terima kasih Tuhan. Saya mau serahkan seluruh kehidupan saya kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan sebagai hamba-Mu Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah Tuhan tingkap-tingkap surga-Mu dibukakan bagi setiap pemirsa pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau beserta mereka Tuhan, Engkau yang memegang tangan mereka Tuhan, dan Tuhan curahkan berkat dalam kehidupan mereka Tuhan, apapun kebutuhan mereka Engkau tahu, dari sebab itu saya sungguh percaya Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan, terima kasih Tuhan, dan saya berdoa biarlah um, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian semua sampai Maranatha. Dan saya juga berdoa, biarlah saudara sekalian selalu peka
atas tuntunan daripada Tuhan dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, maju terus bersama Tuhan. Sekali lagi, fokus kepada Tuhan. Jangan lihat ke belakang, lepasin semua kegetiran masa lalu. Tapi fokus kepada Tuhan, karena saya tahu yaitu Tuhan kita itu baik dan selalu memberikan masa depan yang jauh lebih baik. Penuh dengan damai sejahtera dengan kasih-Nya Dia. Tuhan Yesus memberkati.